Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Permata Dwi Lestari, NIM 3619025, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan menjawab soal UTS Manajemen Sumber Daya Manusia poin pertama, yaitu langkah-langkah apa saja dalam proses perekrutan tenaga kerja. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Dalam hal ini, perlunya mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru. Contohnya, dalam suatu perusahaan, beban kerja yang meningkat dikarenakan kekurangan karyawan pada posisi tertentu, dan itu membutuhkan perekrutan karyawan baru. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Dapat berupa menyusun perencanaan untuk posisi yang diperlukan, seperti menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, pengalaman yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan wawancara kandidat yang berkualitas. Pada tahap ini dilakukan proses wawancara untuk menghasilkan kandidat yang berkualitas. Yang keempat, memeriksa latar belakang kandidat, yaitu berupa pendidikan, riwayat pekerjaan, ataupun melihat media sosialnya. Poin kedua, langkah-langkah apa saja yang diperlukan agar bisa diterima di perusahaan yang diinginkan. 1. Mempelajari perusahaan yang akan dilamar. Memastikan bahwa perusahaan tersebut yaitu perusahaan yang ideal dan yang diimpikan. Dengan sudah mempunyai informasi pada perusahaan tersebut, kita bisa leluasa dalam menceritakan minat dan antusias kita terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua, memperhatikan dan memastikan dalam pembuatan CV agar menarik, singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menunjukkan pengalaman atau kemampuan yang dimiliki sesuai dengan lowongan pekerjaan, seperti menunjukkan bahwa memang memiliki keahlian yang perusahaan cari serta inginkan. Contohnya, perusahaan membutuhkan sekretaris dan kita sebagai pelamar tentunya harus menunjukkan kemampuan atau pengalaman sebagai sekretaris ataupun keahlian untuk bisa menjadi sekretaris. Yang keempat, yaitu saat sedang diwawancara, sebaiknya berkata jujur dan tidak melebih-lebihkan. Dalam menjawab pertanyaan saat diwawancara, sebaiknya jangan mengada-ada jawaban, karena itu merugikan diri sendiri. Contohnya, saat sedang diwawancara, kita ditanya tentang kemampuan. Kita harus menjawab sesuai dengan kemampuan diri kita, tidak melebih-lebihkan agar bisa diterima, karena bisa merugikan diri sendiri. Yang kelima, menunjukkan rasa percaya diri. Adanya rasa percaya diri dalam menggambarkan kemampuan dan pengalaman. Contohnya, dalam melamar pekerjaan tentunya diperlukan sikap rasa percaya diri. Percaya diri akan keberhasilan, bukan kegagalan yang menghantui. Dalam proses perekrutan yang efektif akan menghadirkan sumber daya manusia yang terbaik, yang harus sesuai dengan rencana bisnis perusahaan, karena perekrutan karyawan harus seimbang dengan kebutuhan perusahaan dan karyawan yang ada. Intinya, rekrutmen merupakan serangkaian proses untuk menarik sekelompok pelamar pekerjaan untuk mengisi posisi yang tersedia dalam sebuah perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan karyawan yang berkualitas yang mampu bekerja secara maksimal. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.